Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan kami, delegasi dari Universitas Brawijaya, untuk memaparkan hasil inovasi karya ilmiah yang telah kami ciptakan. Historia Magistra Vitae, sejarah adalah guru kehidupan. Kemendikbudristek menyatakan bahwa selama tahun 2020, 153.029 objek wisata sejarah menjadi penyumbang potensi objek wisata terbesar di Indonesia. Namun, tingginya potensi objek wisata sejarah yang ada di Indonesia ternyata tidak sebanding dengan jumlah wisatawan yang mengunjunginya. Hal tersebut disebabkan dengan adanya kebijakan PSBB akibat pandemi COVID-19, di mana sebanyak 203 juta penduduk memilih untuk tidak melakukan perjalanan wisata, dan jika diakumulasikan terjadi penurunan sebesar 28,2% dibandingkan tahun 2019. Di sisi lain, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan alur wisata sejarah di Indonesia juga belum efektif secara konteks edukasi. Hal tersebut menunjukkan perlu adanya konsep wisata edukasi sejarah yang lebih menarik. Konsep edukasi dalam wisata sejarah dapat dikemas dalam bentuk literasi digital media, di mana Indonesia sendiri memiliki potensi berupa tingginya angka pengguna internet sebesar 204,7 juta pengguna. Berdasarkan masalah dan potensi yang telah dipaparkan, maka dengan bangga kami mempersembahkan inovasi yang berjudul wiranesia.id, inovasi pengembangan objek wisata sejarah berbasis digitalisasi dan edukasi sebagai upaya meningkatkan daya saing dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Wiranesia merupakan aplikasi wisata sejarah yang terdiri atas 4 fitur. Fitur yang pertama adalah Destination Reference, yang merupakan fitur deskripsi mengenai objek wisata sejarah yang hendak ditelusuri oleh pengguna. Fitur Destination Reference juga memberikan akses bagi pengguna untuk melakukan literasi dari berbagai media seperti sage atau cerita sejarah, jurnal penelitian, dan juga artikel. Fitur yang kedua adalah fitur History Adventure, di mana fitur ini merupakan kegiatan virtual tour bersama tour guide diiringi dengan cuplikan video animasi sejarah guna memberikan konteks edukasi dan memberikan pengalaman wisata sejarah yang menarik kepada para pengguna. Fitur yang ketiga adalah fitur Local Market, di mana fitur ini dapat digunakan oleh pengguna untuk mengakses informasi dan membeli produk UMKM lokal di sekitar objek wisata sejarah. Dan fitur yang terakhir merupakan fitur Tourism Forum, di mana fitur ini memudahkan pengguna untuk berbagi informasi dan pengalaman mengenai sebuah objek wisata sejarah. Selain itu, fitur Tourism Forum juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk memasarkan objek wisata sejarah di Indonesia. Berdasarkan 3 fitur yang telah dituliskan, penulis merumuskan kajian analisis SWOT atas aplikasi Wiranesia. Kajian yang pertama adalah strength atau keunggulan, di mana Wiranesia sendiri memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya, Wiranesia merupakan aplikasi terpadu dengan beragam fitur unggulan, seperti adanya fitur kilas balik berupa cuplikan video animasi sejarah yang dapat memudahkan transfer edukasi kepada pengguna edukasi. Di sisi lain, Wiranesia juga memiliki keunggulan berupa aplikasi mobile apps yang dapat diakses dimanapun dan juga kapanpun, serta memiliki tahapan penggunaan aplikasi yang mudah dipahami oleh para pengguna. Kajian yang kedua adalah weakness atau kekurangan, di mana Wiranesia sebagai aplikasi baru tentu belum dikenal oleh masyarakat luas. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dapat dinyatakan perlu adanya susunan strategi pemasaran yang kuat melalui pemasangan iklan di berbagai sosial media guna meningkatkan brand awareness di masyarakat. Kekurangan yang kedua adalah pengembangan aplikasi Wiranesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Wiranesia dapat mengadakan lomba inovasi pengembangan guna merekrut inovator muda serta memperkenalkan aplikasi Wiranesia secara lebih mendalam. Kajian yang ketiga adalah opportunities atau peluang, di mana terdapat 3 peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi dalam pengembangan aplikasi Wiranesia. Pertama, adanya trauma dari masyarakat akibat pandemi COVID-19 sehingga masyarakat enggan bepergian jauh untuk berwisata. Kedua, Wiranesia merupakan aplikasi pertama yang mampu menawarkan layanan virtual tour bersama pemberian cuplikan video animasi sejarah. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki potensi berupa angka pengguna internet yang tinggi sebesar 204,7 juta yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan objek wisata sejarah melalui sistem pemasaran digital. Kajian yang terakhir adalah threats atau tantangan, di mana kemudahan akses internet di Indonesia belum sepenuhnya merata. Maka dari itu, kami menawarkan solusi berupa penyediaan pilihan kualitas tampilan resolusi skala rendah, skala sedang, dan juga skala tinggi. Selain itu, terdapat tantangan lain berupa saingan website yang menyediakan layanan virtual tour 360 derajat terhadap sejumlah objek wisata sejarah yang terkenal. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Wiranesia menawarkan fitur tambahan berupa tampilan kilas balik dalam bentuk cuplikan video animasi sejarah guna memberikan pengalaman wisata sejarah yang menarik dan juga mengedukasi.
Selain analisis SWOT, analisis SMART juga digunakan sebagai upaya pemenuhan tujuan. Analisis SMART yakni terdiri dari specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Analisis BAS juga digunakan sebagai penunjang dalam pengenalan aplikasi Wiranesia.id. Branding dengan implementasi dengan memberikan nilai kepada pengguna berupa kemudahan dalam mengakses berbagai informasi mengenai objek wisata sejarah secara interaktif dan pengalaman jelajah objek wisata virtual yang mengesankan dan secara konsisten menyampaikan visi merek dan nilai yang diperoleh pengguna setelah menggunakan aplikasi Wiranesia.id melalui berbagai media pemasaran. Kedua ada advertising, yakni dengan memasang iklan melalui berbagai media sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dari pengguna aplikasi. Kemudian ada selling, yakni dengan secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pameran atau festival wisata sejarah, serta memberikan penawaran berupa uji coba gratis dan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan kepuasan dan loyalitas pengguna. Lalu, implementasi Wiranesia.id ini perlu melibatkan beberapa pihak. Pihak ini ditentukan menggunakan Pentahelix Model. Adapun Pentahelix Model tersebut adalah yang pertama ada akademisi, kedua ada pengusaha, ketiga ada komunitas sektor wisata sejarah, keempat ada pemerintah, dan yang kelima ada media. Kami telah melakukan proyeksi pengembangan aplikasi Wiranesia.id. Yang pertama adalah perencanaan jangka pendek dengan memanfaatkan berbagai fitur aplikasi Wiranesia.id dalam membantu masyarakat sekitar objek wisata sejarah dalam mengembangkan potensi UMKM yang ada sehingga menjadi lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, diharapkan juga bisa dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja pengembangan aplikasi Wiranesia.id berdasarkan hasil kepuasan kerja dari seluruh stakeholders. Kedua, perencanaan jangka menengah dengan mengadakan pelatihan bagi seluruh tim kerja aplikasi Wiranesia.id bersama dengan stakeholder pengusaha dan pihak UMKM yang ikut bekerja sama. Lalu juga terdapat kegiatan publik seperti pengenalan UMKM melalui pameran, seminar maupun kegiatan sosial lainnya yang dilakukan secara offline. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang, yakni dengan melakukan rekrutmen para inovator muda dalam kaitannya dengan pengembangan fitur aplikasi Wiranesia.id dengan cara pengadaan lomba nasional. Berikutnya juga akan terdapat kerjasama bisnis dengan pihak luar negeri dengan rangka mempromosikan UMKM lokal beserta objek wisata ke tingkat internasional. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.